Kami semua perlu Engkau Tuhan pagi ini. Bahwa kami semakin hari semakin mengenal hati-Mu Tuhan. Kami enggak hanya fokus kepada diri kami. Kami mau belajar untuk mengerti hati-Mu. Apa yang menjadi rindu-Mu untuk kami. Supaya kami menjadi umat-umat yang menyenangkan hati-Mu. Kami bukan hanya umat yang hanya fokus kepada diri kami, kepada ego kami, kepada kebutuhan kami. Tapi kami mau belajar umat yang bertumbuh ke arah Kristus. Kami mau memeluk hati-Mu Tuhan. Kami mau mengerti hati-Mu. Roh Kudus tolong kami. Supaya kami enggak hanya melihat diri kami, tapi kami belajar melihat orang lain seperti Engkau melihat mereka. Supaya kami mempermuliakan Engkau ya Bapa. Supaya kami menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya waktu hadirat-Mu bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya hari ini mujizat-Mu terjadi karena hadirat Tuhan ada di tengah kami dan di dalam kami. Hadirat-Mu mengerjakan terobosan hari ini. Kami akan melihat kuasa hadirat-Mu menerobos yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah kekuatan kami. Terima kasih. Ini yang terus kami rindukan Tuhan. Setiap kali kami berkumpul seperti ini, hadirat-Mu. Hadirat-Mu membackup kami. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Hadirat-Mu melawat setiap pribadi di antara kami. Enggak ada yang dilewat, kami semua dilawat dalam nama Yesus. Lawat kami karena hadirat-Mu yang jadi jawaban buat kami. Pendeta manusia gak bisa jadi solusi. Tapi kehadiran Tuhan akan selalu menjadi solusi buat kami. Kau jadi jawaban buat kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan ini waktunya Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Bicara buat kami. Roh Kudus, kami buka hati kami. Untuk kami mau belajar mengerti apa yang menjadi hati-Mu siang hari ini. Urapi kami, buat kami mengerti, buat kami menangkap. Lepaskan roh hikmat dan roh wahyu di tengah kami. Supaya kami dapat menangkap hati-Mu siang ini melalui pemberitaan firman-Mu. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saudara diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan juga buat tim praise and worship kita luar biasa. Saudara, thank you semua teman-teman. Silakan duduk saudara, shalom. Apa kabar saudara? Coba lihat wajah kiri kanannya, bilang engkau diberkati Tuhan. Bilang sama yang satu, kamu juga. Amin. Jadi kita semua diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita gak kerasa saudara, kita udah masuk di bulan Juni. Udah setengah perjalanan dari di 2023 ini. Gak kerasa, gak berasa. Mungkin ada yang berkata, Bapak bilang gak berasa, yang bergumul berasa banget gitu ya saudara ya. Tapi kita bersyukur anugerah Tuhan bahwa kita udah masuk di pertengahan tahun ini. Kalau kita bisa melewati pertengahan tahun ini, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di home kita sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang Tuhan memperhatikan kehidupan kita gitu ya. Tentang memperhatikan, dan saudara yang belum tergabung di home, ayo saudara silakan cari, nanti hubungin Pak Antoni, Yan yang ganteng nanti yang saudara ya paling depan. Atau saudara sekretariat kita, saya mau terlibat di home saudara. Karena di home lah kita akan dibentuk, di home dalam komunitas lah kita bisa bertumbuh. Kita belajar untuk kita diperlengkapi dan memperlengkapi orang lain. Katakan amin. Saudara, di home itu kita diberkati oleh teman-teman kita, sekaligus kita juga memberkati teman-teman kita. Jadi di sana Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya dan juga memakai teman-teman kita menjadi alatnya untuk saling memberkati. Katakan sama-sama saling memberkati. Nah itu sebabnya percayalah kalau kita belajar Tuhan memperhatikan kita itu sangat detail banget. Pernah saudara baca di Alkitab? Bahwa Tuhan itu perhatiannya itu bukan cuma hal-hal besar waktu kita bergumul, waktu kita masalah besar lalu kayaknya perhatian Tuhan jadi tertuju kepada kita. Enggak. Saudara yang sisiran tiap hari, ada yang sisiran tiap hari?
Saya nggak menyinggung, saya juga udah mulai habis juga. Maksudnya ini nggak ada urusan dengan itu. Tapi kadang-kadang kita pasti sisiran tiap hari lah saudara ya. Oke, saudara satu hari sisiran berapa kali? Berkali-kali. Kita juga mandi, amin. Mandi juga. Kalau waktu saudara mandi atau sisiran, waktu rambut saudara jatuh, saudara perhatikan nggak? Ada yang perhatikan, rambut saya ada 5 yang rontok hari ini. Ada yang perhatikan sampai seperti itu, sedetail itu? Pasti enggak ada. Saudara seperfeksionis apapun saudara pasti enggak akan pernah memperhatikan berapa rambut saudara yang jatuh hari ini. Untuk saudara Efron itu pengecualian. Tapi buat kita semua, pasti kayak gitulah, kita pasti ini. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa gini, bahkan Alkitab berkata Tuhan itu memperhatikan kita, bahkan selai rambut pun yang jatuh dari kepala kita, itu Tuhan hitung. Berarti betapa Allah sungguh mengasihi kita dan memperhatikan kita. Itu sebabnya hari ini buat saudara yang mungkin merasa pergumulan saya Tuhan perhatikan gak sih? Saya mau kasih tahu gini, Tuhan memperhatikan pergumulan saudara. Katakan amin saudara. Tuhan memperhatikan pergumulan saudara, amin. Jadi hari ini jangan datang dengan mentalitas apakah Tuhan perhatikan saya. Percayalah, saya mau kasih tahu, saya mau yakinkan saudara dari pihak Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan kita. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan diri kita hari ini. Kalau Tuhan perhatikan kita, jangan-jangan begini, kita yang tidak memperhatikan Tuhan, yang sedang memperhatikan kita. Saya ulang kata-kata ini. Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita, perlu memperhatikan Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar, apa sih yang paling penting dalam kehidupan. Saya kasih temanya hari ini tentang penentu kemenangan. Coba bilang sama-sama penentu kemenangan. Kita akan belajar dari firman Tuhan sesuatu yang sangat kontradiktif hari ini. Bahwa ternyata penentu kemenangan itu bukan terletak kepada semua strategi kita yang hebat. Tapi nanti kita akan belajar. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Yuk mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Alkitab mencatat bahwa ternyata begini, lagi aku melihat pengkhotbah Salomo orang yang paling berhikmat, Salomo orang yang paling cerdas di muka bumi yang pernah hidup kata Alkitab. Dia menemukan satu hal yang sangat kontradiktif. Dia menemukan begini, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Bukankah biasanya kalau secara dunia kemenangan itu ditentukan oleh kecepatan? Benar gak saudara? Keunggulan itu sangat ditentukan oleh kekuatan. Apalagi, wah ternyata kekayaan itu untuk orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hebat. Ternyata Alkitab bilang bukan. Karena begini. Karena waktu dan nasib, sayangnya itu kata nasib sebenarnya kalau nanti saudara baca dalam terjemahan asli itu bukan nasib tapi lebih kepada kesempatan. Coba bilang sama-sama kesempatan. Ternyata begini, justru kemenangan dan juga kekuatan, keunggulan kita, kemenangan kita, bahkan berkat yang akan kita alami itu ditentukan oleh orang-orang yang dapat mengerti waktu dan kesempatan. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan sebuah pandangan yang bertentangan dengan pandangan dunia ini. Makanya firman Tuhan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali prinsip-prinsipnya itu terbalik. Terbalik. Nah hari ini kita mau belajar prinsip yang terbalik dari prinsip dunia ini. Ada satu yang terkenal juga prinsip yang terbalik dari prinsip firman Tuhan dengan kata prinsip yang dunia. Kalau dunia berkata gini, hemat pangkal kaya. Apakah firman Tuhan berkata hemat pangkal kaya? Justru Alkitab berkata gini, ada orang yang menghemat sehemat-hematnya, tapi hidupnya berkekurangan justru. Nanti saudara baca di Amsal tuh. Ada orang yang menebar, ada orang yang menabur sebanyak-banyaknya, justru tidak pernah berkekurangan. Itu prinsip yang sangat terbalik. Dan hari ini kita belajar salah satu yang lain, bahwa ternyata gini, penentu kemenangan kita bukan kepada kecepatan, kekuatan,
kepintaran, ataupun yang lain. Ternyata begini, penentu kemenangan dalam kehidupan orang yang percaya itu sangat ditentukan bagaimana kita dapat menangkap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau bicara tentang waktu, saudara baca di Alkitab mungkin waktunya semua cuma waktu aja. Tapi kalau kita belajar waktu di Alkitab, waktu itu ada bicara 3. Ada waktu Tuhan, waktu yang tidak terbatas namanya aionios, yaitu waktu yang kekal. Coba dong sama-sama, waktu yang kekal. Itu waktunya Tuhan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Selama-lamanya, tidak berkesudahan. Itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu selalu presence, itu selalu hari ini waktunya Tuhan buat hidup kita. Tidak ada awal, tidak ada akhir, selama-lamanya. Hidup yang kekal, itu bicara tentang waktu Tuhan. Tapi kemudian juga ada waktu manusia, waktu yang kedua adalah namanya kronos. Coba sama kronos. Kronos itu dalam satu hari berapa jam, saudara? 24 jam. Saudara mau kaya, mau pintar, waktu saudara cuma 24 jam. Dari sana kita menemukan kata kronologi, urutan-urutan waktu. Tapi ada waktu yang ketiga, namanya kairos. Kairos ini apa, saudara? Kairos adalah waktu Tuhan menerobosi waktu manusia, atau waktu manusia itu kan kronos itu, sekali lagi, kronos itu urutan waktu dan terbatas. Coba sama-sama, terbatas. Waktu manusia itu nggak bisa diulang. Kronos itu nggak bisa mungkin diulang. Saudara, minggu yang sekarang itu nggak mungkin terjadi lagi sama minggu depan. Mungkin hari minggunya sama, jam kebaktiannya sama, semuanya orang-orangnya sama. Tapi percayalah, minggu ini dan minggu depan itu berbeda. Minggu ini sama minggu lalu berbeda juga. Itu tidak bisa diulang. Walaupun kita lagunya kita bisa bikin sama, firman Tuhannya kita bikin sama, tapi tetap itu bukan waktu yang sama yang kita bisa ulang lagi atau kita bisa kembalikan lagi. Itu waktu manusia, waktu yang terbatas, waktu yang tidak bisa diulang, waktu yang cuma berjalan terus. Itu namanya kronos. Nah, ada waktu yang ketiga di Alkitab yang bernama kairos. Waktu Tuhan menerobos waktu manusia, aionios itu menerobos kronos, itu disebut dengan kairos. Waktu Tuhan yang tidak terbatas, menembusi waktu manusia yang terbatas. Namanya apa? Kairos, yang kita sebut dengan nama kesempatan. Nah, kalau saudara ketemu dengan kesempatan atau kairos, itu yang disebut mujizat. Itu yang disebut dengan tiba-tiba saudara mengalami promosi Tuhan. Itu yang disebut dengan saudara mengalami hal-hal yang belum pernah tiba-tiba kok terjadi. Itu disebut dengan kairos Tuhan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Waktu aionios yang tidak terbatas ketemu dengan kronos yang terbatas, terjadi mujizat Tuhan. Nah, sebenarnya yang kita pelajari, kata waktu di sini atau kata tadi nasib itu disebut dengan kesempatan ataupun kairos Tuhan. Nah, hari ini saya hanya ingin mau share kepada kita beberapa orang, karena penentu kemenangan kita bukan ditentukan oleh kepintaran, kekuatan, kecerdasan kita, tapi kepada orang-orang yang bisa mempergunakan waktu dan kesempatan. Orang yang dapat menangkap kairos-kairosnya Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang akan membuat hidup kita berbeda. Hari ini kita akan belajar beberapa tokoh di Alkitab yang telah ada yang menangkap kairos Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, waktu Tuhan melawat dia. Ada juga yang melewatkannya. Yang pertama kita akan belajar dari seorang yang bernama Yakub. Siapa saudara? Yakub siapa nih Yakub? Dia seorang penipu ulung. Dia sepanjang hidupnya penipu, arti Yakub itu cerdik, licin. Makanya hidupnya penuh dengan trik. Saudara semua ditipu sama dia. Bapaknya ditipu, mamanya ditipu, saudaranya ditipu, mertuanya ditipu. Semua orang tipu, bahkan dia coba untuk menipu Tuhan. Tapi apakah dia bisa menipu Tuhan? Kalau ada hal yang paling bodoh yang kita bisa lakukan adalah kita coba tipu Tuhan. Karena Tuhan gak pernah bisa kita tipu. Amin saudara. Jadi saudara, kalau saudara sedang bergumul, jangan janji manis sama Tuhan. Cukuplah para yang caleg-caleg kita janji manis. Saudara gak perlu janji, Tuhan kalau Tuhan berkati ini, saya akan ini, gak usah janji manis sama Tuhan. Kita pasti akan gagal tipu Tuhan, saudara. Karena Tuhan lihat apa? Hati kita, dia tahu semua cerita kehidupan kita. Itu sebabnya si Yakub ini, dia seorang penipu, orang yang
penipu ulung. Bahkan saudara selama 20 tahun dia sama mertuanya Laban. Kalau dia penipu, itu dia punya mertua namanya Laban. Itu jenderalnya penipu. Jadi bayangkan selama 20 tahun si Laban sama si Yakub ini antara mertua dan mantu. Itu Laban itu akhirnya jadi mertuanya dia. Tapi sekaligus pamannya dia sebenarnya. Jadi Laban itu kalau saudara baca di Alkitab, itu adalah saudara dari ibunya Yakub. Jadi masih paman lah. Makanya mungkin orang Batak belajar dari sini nih jadi pariban. Ini orang Batak kayaknya dari sini. Kalau ini, jadi orang Batak itu lebih Alkitabiah saudara ya. Jadi ada pariban dari Bandung dulu saudara pernah dengar itu kan? Itu ini nih seperti Yakub mengambil istri, anak dari pamannya kan. Nah pamannya itu jenderal penipu. Jadi bayangkan selama 20 tahun Yakub di rumah mertuanya. Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub, Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Sampai satu titik si Yakub ini udah bosan untuk saling menipu saudara. Sampai dia akhirnya mau keluar, dia mau ketemu sama abangnya yang pernah juga jadi korban penipuannya dia. Makanya waktu dia ketakutan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai kemudian dia kasih strategi. Makanya Yakub ini orang yang licin, dia penipu cerdik licin. Dia coba untuk strategi untuk ketemu saudaranya. Dia kasih dulu harta-hartanya paling barisan depan. Kalau saudara baca di Alkitab itu seru saudara ya. Jadi waktu dia mau ketemu saudaranya, dia kasih dulu hartanya semua itu si Esau ya. Dia kasih dulu hartanya semua paling depan. Jadi kalau nanti kakaknya ketemu, udah disogok duluan nih kakaknya. Wah, ya udahlah kan biasanya kan kita mau marah kalau dikasih makan kan langsung hati kita adem kan saudara ya. Jadi kalau udah mau marah nih tiba-tiba dikasih hadiah kita nggak jadi marah tuh. Jadi si Yakub ini cerdik. Jadi sebelum dia ketemu kakaknya dia kasih dulu hadiah-hadiah, dia kasih semua. Terus apa lagi? Dia kasih anak-anaknya dulu supaya kan ini paman, hatinya pasti luluh lah gitu ya. Belum itu di barisan berikutnya dia kasih gundik-gundik istri-istri dan gundik-gundiknya saudara. Wah ini ipar-iparnya dia nih. Dia yang paling belakang. Itu kan sebuah strategi tipuan sebenarnya dari Yakub. Tapi ini yang luar biasa. Yakub seorang penipu ulung, seorang yang cerdik dan licin. Itu mengalami kairos Tuhan. Dia menangkap kairos Tuhan waktu dia ketemu dengan seorang malaikat di Sungai Yabok. Nanti saudara baca kisahnya di dalam Kejadian, nanti saudara baca aja terus itu. Dia bergumul, ceritanya dia bergumul waktu ketemu dengan malaikat, dia ketemu di Sungai Yabok, dia sendirian dan malaikat sendirian. Lalu sepanjang malam dia bergumul sama malaikat itu. Sepanjang malam, dari malam mereka bergumul. Saya nggak tahu gimana cara pergumulannya, mungkin mereka mau saling mengalahkan, apakah bergulat. Tapi saya yakin seperti bergulat sebenarnya. Bukan bertinju, kalau bertinju pasti bengkak-bengkak saudara ya. Tapi mereka seperti bergulat untuk saling mengalahkan dan ternyata begini. Yakub bisa menang atas malaikat itu. Dia bisa menang dalam arti gini, bukan mengalahkan malaikat sebenarnya. Tapi Yakub bisa bertahan sampai pagi. Dan waktu Yakub sadar bahwa dia bergumul dengan seorang malaikat Tuhan, dia mengambil kesempatan itu untuk dia berubah. Makanya kalau saudara baca dalam Kejadian 32 ayat 27, waktu Yakub tahu ini seorang malaikat dan malaikat juga akan pergi meninggalkan dia. Jadi setelah dari malam tiba-tiba mau fajar menyingsing, tiba-tiba malaikat bilang gini, udah sekarang aku mau pergi nih. Jadi malaikat mau tinggalkan dia bukan karena malaikat takut matahari saudara ya. Nanti jangan saudara pikir, oh ternyata waktu malaikat bergumul sama Yakub, tiba-tiba kalau pas mau matahari datang, malaikatnya mau pergi. Jangan-jangan Dracula, bukan. Ini bukan, gak ada hubungannya dengan itu. Jadi waktu udah mulai pagi menyingsing, lalu malaikatnya akan pergi meninggalkan dia. Lalu malaikatnya, lepaskan aku. Tapi ini Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Yakub mengambil waktu dan kesempatan itu untuk dia mengubah seluruh kehidupannya. Itu sebabnya waktu Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau belum memberkati aku. Lalu apa katanya, kita baca bersama-sama, 2-3. Yuk, dari ayat 27, 2-3. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Agak lucu juga memang. Jadi setelah sepanjang malam bergumul, tiba-tiba setelah udah mau selesai, udah mau pagi, tiba-tiba malaikat, nama lu siapa sih? Gitu. Jadi kayaknya agak lucu juga gitu ya. Tapi sebenarnya yang coba untuk Tuhan mau gali dari Yakub adalah, Tuhan mau mengubah dia, itu dimulai dari identitasnya Yakub. Karena kalau kita mengubah yang lain tanpa mengubah identitas siapa kita di hadapan Tuhan, kita itu cuma perubahan yang
yang saudara imitasi, perubahan yang temporer. Nanti kita akan kembali lagi dari situ, ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi. Tapi apa yang Tuhan mau supaya Yakub jujur adalah supaya Yakub menyadari terbuka bahwa gini, aku ini Yakub, saya seorang penipu, saya udah capek menjadi penipu, saya udah capek ditipu dan menipu orang. Itu sebabnya hari ini Tuhan, aku ini seorang penipu di hadapanmu. Lalu tiba-tiba kata orang itu kepadanya, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa pelajaran yang kita ambil dari pelajaran Yakub ini adalah bahwa Yakub telah belajar untuk dia terbuka di hadapan Tuhan. Waktu dia tahu saya ketemu dengan malaikat, saya ketemu dengan Tuhan, ini waktunya Tuhan untuk ubah hidup saya. Dan kemudian Alkitab mencatat waktu setelah itu malaikat itu memukul katanya pahanya Yakub sampai kemudian dia jadi cacat seumur hidupnya. Semenjak pergumulan ini dia cacat seumur hidupnya. Tapi ini yang luar biasa, jalannya boleh pengkor tapi hidupnya jadi lurus di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab pergumulannya, perjumpaannya dengan Tuhan, dia benar-benar gunakan untuk dia merubah kehidupannya. Kesempatan waktu dia ketemu Tuhan, waktu dia mengalami lawatan Tuhan, kairos Tuhan, itu yang membuat dia gini, dia bergumul dan dia menang. Apa yang buat dia menang? Hari ini kalau saudara baca di Alkitab, pergumulan Yakub dengan malaikat itu, dia nggak pakai trik yang lain. Dia nggak bisa tipu-tipu lagi. Dia datang dengan seluruh hidupnya dan berkata, aku ini penipu Tuhan. Saya mau kasih tahu sama kita hari ini adalah, waktu saudara ketemu Tuhan, waktu saudara mengalami Tuhan, saudara perlu ambil kesempatan kairos yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mau berubah di hadapan Tuhan. Men, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yakub berubah menjadi Israel yang artinya seorang penipu menjadi seorang yang bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Bahkan arti Israel yang berikutnya adalah dia adalah seorang the prince of God. Dia menjadi seorang pangeran di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Yakub menggunakan momentum satu malam. Itu semalam-malaman itu jadi malam yang menentukan dalam hidupnya. Menjadi seorang penipu, menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kalau kita ketemu kairos Tuhan, apapun masa lalu kita, keadaan kita, Tuhan bisa ubah. Amin saudara. Tuhan bisa ubah cerita kita. Tuhan bisa ubah semua kisah kita. Tuhan bisa ubah pergumulan kita. Kalau kita bisa menangkap waktu dan kairos Tuhan dalam kehidupan kita. Sejak hari itu, Yakub berubah hidupnya. Dia jadi orang yang benar. Bahkan keturunannya menjadi keturunan umat pilihan Allah. Kenapa? Dimulai dari Yakub yang telah belajar untuk mengubah identitasnya di hadapan Tuhan. Dimulai waktu dia ketemu dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Pesannya apa buat kita? Buat kita hari ini bahwa penentu kemenangan dalam kehidupan kita untuk saudara mengubah cerita hidup saudara. Saudara perlu gini, tangkap waktu dan kairos Tuhan. Waktu Tuhan melawan saudara, itu adalah waktu Tuhan mengubah seluruh kehidupan kita. Tapi di sisi lain, hari ini kita mau belajar, ada tokoh Alkitab yang lain yang gagal untuk menangkap kairos dan waktu Tuhan dalam kehidupan. Siapa dia? Gehazi. Siapa Gehazi ini saudara? Dia adalah seorang hamba atau murid dari seorang nabi yang hebat bernama Elisa. Dia pembawa senjata dari Elisa. Dia ini dipersiapkan, Elisa punya banyak murid yang lain. Tapi si Gehazi ini berbeda, dia orang yang dekat. Kalau Elisa dimuridkan oleh seorang nabi yang hebat bernama Elia, maka si Gehazi dimuridkan dari murid seorang nabi Elia yang bernama Elisa. Kalau Elia melakukan 7 mujizat, Elisa melakukan 14 mujizat. Dan ada kemungkinan Gehazi ini pun akan melakukan lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh gurunya yang bernama Elisa. Kalau Elisa punya guru, Elia melakukan mujizat berapa kali saudara? 7. Lalu turun kepada si Elisa, Elisa melakukan 14 mujizat. Kira-kira menurut saudara, kalau turun kepada Gehazi, kira-kira berapa mujizat akan dilakukan? Ada kemungkinan dia akan melakukan minimal 14, tapi maksimalnya bisa 28 mujizat yang akan dilakukan. Hebat gak menurut saudara? Tapi sayangnya begini, dia sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi pengganti dari Nabi Elisa. Tapi sayangnya dia kehilangan kairos Tuhan waktu dia tidak mengerti waktu.
apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Kita akan belajar dari pribadi ini. Ada banyak kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Bukan karena Tuhan gak tolong persiapkan yang terbaik buat kita. Tapi karena begini, kita gak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang si Gehasi lupa adalah dia tidak sadar bahwa dia sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang pengganti nabi yang bernama Elisa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Sampai kemudian nanti kalau saudara baca sebuah kisah di dalam Dua Raja-Raja, saudara nanti baca dalam Dua Raja-Raja saudara, Dua Raja-Raja pasal yang ke-5. Saudara, Pak Nathanael beberapa minggu lalu menyampaikan, saudara masih ingat khotbahnya? Tentang seorang panglima Aram yang hebat. Namanya siapa? Naaman. Sebenarnya di sisi yang lain, cerita tentang Naaman, sebenarnya kisah itu bukan tentang Naaman. Tapi lebih kepada untuk menceritakan tentang hati seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Siapa itu? Yang bernama Gehasi. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam Dua Raja-Raja, kalau nanti saudara baca, saran saya baca kisah ini bagus. Kisah ini bagus, saudara baca. Suatu kali waktu si Naaman datang untuk dia disembuhkan oleh Nabi Elisa. Lalu Elisa berkata gini, kamu celupkan diri kamu ke sungai Yordan 7 kali lalu kamu pulang. Kamu akan sembuh. Dan ternyata waktu si Naaman ini melakukan dan dia sembuh. Waktu dia sembuh karena dia seorang panglima dan dia diutus oleh rajanya. Dia membawa begitu banyak persembahan. Let's say kalau zaman sekarang persembahan kasih lah saudara ya. Ada buah tangan segala macam loh. Jadi waktu dia sembuh mengalami mujizat. Kemudian si Naaman ini bilang, ini ada persembahan kasih nih Pak Pendeta, hamba Tuhan. Dia kasih dua kereta emas, dia kasih pokoknya 2 kereta itu penuh emas kah, pakaian kah. Kalau zaman dulu kan emas pakaian itu berharga banget. Jadi saudara dikasih, waktu dia dikasih, si Elisa tolak. Enggak, kamu bawa pulang persembahan kamu. Elisa mau bilang gini bahasa terjemahan bebasnya. Kalau saya ini kuasa yang diberikan Tuhan itu cuma-cuma, saya juga mau berikan cuma-cuma. Lalu si Naaman paksa, enggak, ini ucapan syukur saya sama Tuhan. Saya udah ngalamin Tuhan dalam hidup saya ngalamin mujizat. Saya mau kasih persembahan. Ini Elisa hamba Tuhan yang luar biasa, dipaksa-paksa dia tetap tolak-tolak saudara ya. Dan akhirnya memang ditolak. Tapi itu diketahui oleh yang bernama siapa tadi? Gehasi. Lalu waktu ditolak, akhirnya ya udah, dia cuma bawa tanah katanya, tanah dari Israel, supaya si Naaman bilang, sejak hari ini aku tidak akan menyembah lagi kepada dewa, aku akan menyembah kepada Tuhan. Waktu dia pulang, dia bawa semua persembahannya, 2 kereta dia bawa pulang semuanya. Tiba-tiba si Gehasi berpikir dalam hatinya, ini kayaknya sayang. Kan ini sudah diberikan, udah dipersiapkan dari rumah, kok ditolak ini persembahan. Kemudian si Gehasi ini yang luar biasa. Kalau orang memang kalau udah cinta uang, itu dia bisa kejar kereta aja bisa dikejar saudara. Kalau saudara baca, itu waktu dia lewat semua itu kan kereta udah berjalan. Tiba-tiba Gehasi katanya dia berlari dan dia bisa mengejar kereta dengan berlari saudara. Saudara pernah lihat orang bisa kejar kereta kuda? Gehasi bisa melakukannya. Hanya untuk apa? Memang kalau untuk doi, kita kaki ini kencang sekali saudara kadang-kadang. Wah tapi kalau untuk Tuhan kadang aduh berat, tunggu dulu deh segala macam. Ternyata di Alkitab udah ada nih hamba Tuhan lagi gitu kan. Dia hamba Tuhan dia kejar dan kemudian dia bilang nih aduh maaf Pak. Ternyata tadi Pak Elisa waktu Bapak udah pergi nih ternyata ada tamu. Ada pendeta dari Pak Pendeta Muda Aryo Damar datang ke rumah Pak Elisa. Jadi mau disambut gak ada makanan. Boleh gak Pak hadiahnya diambil setengah aja. Akhirnya si Naaman bilang gini, ini kan persembahan memang saya udah siapkan untuk hamba Tuhan itu gak apa-apa kamu bawa. Lalu dibawalah si Gehasi ini ambil uangnya, ambil semuanya dia bawa pulang. Dan ini yang terjadi. Untuk apa diapain uangnya kita akan baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Jadi waktu ditanya sama si Elisa kan gini, dari mana engkau Gehasi? Enggak Tuhan aku ada di sini aja gitu kan. Jadi dia coba ngeles. Tapi Elisa berkata, bukankah waktu si orang itu turun dari keretanya, hatiku juga pergi mendapatkan engkau. Maka sekarang apa katanya? Engkau telah menerima perak dan dengan itu engkau dapat memperoleh apa? Wah, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu. Banyak gak saudara? Banyak banget budak laki-laki dan budak perempuan. Ternyata persembahannya itu banyak banget.
Persembahan dari Naaman itu bisa beli kebun anggur, kebun zaitun, kambing domba, lembu sapi, budak-budak juga. Betapa persembahan uang yang banyak. Tetapi ini katanya, tetapi apa katanya? Penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara kata ini. Kata waktu, jadi engkau sekarang, maka sekarang, kata maka sekarang, itu sebenarnya kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris dalam KJV, semua ini di ayat yang ke-26 itu semuanya itu tanda tanya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang si Elisa tanya kepada si Gehazi ini, dia berkata gini, is it a time to receive money? Saya cuma tahu bahasa Inggrisnya itu aja saudara. Jadi saudara nanti yang baginya itu saudara lanjutkan sendiri. Saya cuma tahu ini aja. Pertanyaannya begini, apakah ini waktunya untuk menerima uang? Apakah ini waktunya untuk membeli kebun anggur? Apakah ini waktunya untuk membeli pembantu-pembantu dalam kehidupanmu? Jadi Elisa sedang mempertanyakan kepada Gehazi, apakah ini waktunya untuk engkau menerima uang? Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, ini bukan waktunya untuk cari uang buat kamu. Ini waktunya untuk kamu dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Sebenarnya waktu-waktu ini adalah waktu untuk mempersiapkan motivasi kamu dimurnikan Tuhan. Ini waktu Tuhan sedang mengajar kamu untuk kamu diperlengkapi dengan kuasa. Untuk nanti kamu bagikan buat generasi kamu. Tapi sayangnya karena Gehazi tidak tahu waktu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi seorang nabi. Kemudian dia gagal. Dan apa yang dia terima malah bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat. Yang dia terima malah sebaliknya. Dia kenapa saudara? Kusta. Saudara tahu tentang penyakit kusta? Kusta itu punya arti begini. Penyakit yang membuat kehilangan rasa atau kepekaan ataupun sensitivitas dalam tubuh kita. Makanya kalau saudara lihat orang kusta, tiba-tiba gini, jarinya copot dari tangannya, dia kan gak ngerasa sakit. Kalau tiba-tiba dia berjalan dan kakinya lepas, karena itu penyakit kulit tubuh kan, daging kan. Dia gak berasa, dia udah gak berasa lagi apa-apa dalam tubuhnya. Dan ini penyakit kutuk kalau dalam perjanjian lama. Tidak ada obatnya. Kebetulankah si Gehazi yang tidak tahu waktu Tuhan ini, dia kena kusta? Apa maksudnya saudaraku? Kalau kita tidak mengerti, kalau kita nggak sensitif, waktu dan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ini yang akan terjadi nih. Saudara akan kehilangan sensitivitas dan rasa terhadap lawatan Tuhan dalam hidup saudara. Waktu kita nggak mengerti waktu Tuhan, kalau sampai kita udah dibutakan oleh semua yang lain, maka gini, kita akan kehilangan rasa. Bahkan di tengah-tengah ibadah orang lain mengalami Tuhan, kita biasa aja. Saudara pertanyakan, ada yang salah nggak dalam diri saya? Kalau saudara semua orang menyembah, menikmati hadirat Tuhan dan saudara nggak merasa lagi, jangan-jangan gini, saudara sedang mengalami kusta rohani dalam hidup saudara. Saudara kehilangan sensitivitas untuk mengalami Tuhan. Itu yang dialami oleh Gehazi. Makanya gini, orang yang harusnya dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang besar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang kehilangan sensitivitasnya terhadap lawatan Tuhan dalam hidupnya. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita. Bagaimana kalau gereja kehilangan ini? Kalau gereja udah masuk kepada kehilangan waktu Tuhan, kehilangan kesempatan, kemudian kena kusta ini, kita kehilangan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Kita lihat orang mau binasa, kita biasa cuek aja kita. Yang penting saya ke gereja, saya beribadah, kita kehilangan belas kasihan. Kalau kita dalam hubungan suami istri kehilangan ini, kena kusta ini, kita akan kehilangan perhatian kepada pasangan kita. Kita cuma sibuk untuk melihat diri kita. Kita sibuk untuk melihat diri kita, kepentingan kita, aku, dan aku. Kita akan kehilangan sensitivitas untuk melihat gini, apa sih yang pasanganku butuhkan? Apa yang anak-anakku butuhkan? Apa yang pelayanan perlukan? Apa yang diperlukan oleh teman-temanku? Kita akan kehilangan sensitivitas akan itu. Kenapa? Jangan-jangan kita udah kena kusta rohani. Karena kita nggak tahu waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara hari ini, saudara akan gampang kecewa. Kalau saudara nggak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk melakukan perkara yang besar, saudara akan gagal untuk mencapai apa yang Tuhan persiapkan di depan. Minggu lalu Bu Pendeta Novita, khotbah saudara di tempat ini, dia bilang bahwa perjalananmu masih jauh.
Ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan di depan kita. Amin saudara. Tapi kalau kita nggak tahu waktu Tuhan sama seperti Gehasi, kita pikir gini, wah ini waktunya nih. Padahal enggak, masih di depan waktunya. Kita akan gagal untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau saudara dalam musim menabur, saudara membandingkan diri saudara dengan orang yang sudah menuai, saudara akan kecewa dan iri hati. Benar nggak saudara? Banyak orang kecewa, gagal dalam iman karena begini, dia mulai bandingkan hidupnya, dia mulai melihat begini, kenapa dia udah lebih enak dari saya? Padahal sebenarnya gini, Tuhan juga siapkan berkat kok buat kita. Cuma kalau saudara sedang musim menabur, jangan langsung punya mental untuk penuai. Benar nggak saudara? Makanya gini, kita perlu tahu waktu-waktu dalam kehidupan kita, supaya kemudian kita nggak salah berespon. Kalau kita salah respon, yang terjadi adalah gini, kita kena kusta yang membuat kita kehilangan rasa lawatan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan kehilangan sensitivitas tentang Tuhan. Kita nggak sensitif lagi lihat orang lain. Kita nggak sensitif untuk melihat kebutuhan jiwa-jiwa. Kita cuma melihat apa yang saya perlukan. Sebabnya hari ini kita perlu hati-hati supaya kita nggak kena kusta sama seperti Gehasi. Kita belajar lagi dari bangsa Israel, saudara. Mereka gagal menangkap waktu Tuhan dan lawatan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyalibkan Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ribuan tahun. Itu sebabnya Yesus berkali-kali, Yesus pernah menangis waktu di Yerusalem. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau ini membunuh nabi-nabimu. Sebenarnya berkali-kali aku rindu. Kata berkali-kali, coba bilang sama-sama berkali-kali. Lebih keras lagi, berkali-kali. Berarti gini, hati Tuhan itu berkali-kali, more again and again. Tuhan itu rindu sebenarnya untuk menyatakan pribadinya. Bahkan sampai dia sendiri datang untuk melawat bangsa ini. Tapi gini, karena mereka kehilangan waktu dan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka justru yang mereka dapatkan apa saudara? Mereka salibkan Mesias yang mereka nantikan dan kemudian mereka hancur